Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di bulan suci Ramadan ini. Maka itu bagi orang yang berpuasa supaya memahami, menyadari bahwa puasa bukan berarti hanya menahan lapar dan dahaga saja, bahkan harus menjaga semua perbuatan yang kecil. Tentu saja puasa yang semacam ini tidak semua manusia dapat melaksanakan karena dari tingkat iman yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu dikatakan bahwa puasa ada 3 tingkatan. Coba kita lihat ini. Karena puasa ini bukan menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Ya. Kalau kita melihat ada 3. Yang pertama, satu adalah puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang istimewa. Yang ketiga, puasa orang teristimewa. Ini kalau kita melihat satu gambaran. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah ini mengobrolkan semua pahala. Semua pahala. Ya, adapun puasa orang awam hanya bisa menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwatnya. Puasa orang istimewa yaitu puasa para sholihin yang kuat menahan semua alat indranya dari perbuatan dosa. Yang dinamakan puasa orang yang teristimewa yaitu orang yang bisa menahan hati dari kemauan yang rendah, pemikiran terhadap duniawi, juga dari pemikiran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kali ini mari kita mengoreksi diri masing-masing pada 3 golongan tadi. Kalau ada di antara kita yang termasuk golongan sholihin yang istimewa, maka beruntunglah dan kami mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin di antara kita yang masih ada dari golongan kami orang-orang awam. Kenapa dikatakan seperti itu? Maka kami ingin mengajak untuk bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita melihat tidak ada mungkin untuk mencapai golongan istimewa, tetapi setidak-tidaknya ibadah puasa kita tahun ini akan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus tetap berusaha sekuat mungkin untuk menegakkan diri agar menindakkan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafurallahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa
berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang lalu. Kalau demikian pula Rasulullah SAW, kita masih penuh dengan berlumuran dosa. Maka bulan Ramadan ini, kali ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar puasa kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja harus memahami syarat-syarat rukunnya puasa yang telah kita gariskan oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, insya Allah ibadah puasa kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada orang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ini yang saya katakan tadi, bahwa hadis tersebut yang kita wajib berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, kalau semua itu kita laksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka perhitungannya dalam satu hari dapat menjauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini melihat satu gambaran betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka perhitungan kita masih bisa dibayangkan itu sendiri. Ya, tetapi yang penting kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempatan besar setahun sekali datangnya di bulan suci Ramadan, ya, kesempatan besar kita. Karena Allah ini mengorbankan semua pahala yang kita lakukan. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, tak kala bulan Ramadan datang, dibukalah pintu surga, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satunya alasan dibukanya pintu surga pada bulan ini adalah karena banyaknya amal kebajikan, juga sebagai dorongan agar orang lebih giat lagi beribadah. Adapun pintu neraka tertutup karena sedikit maksiat yang dilakukan orang mukmin. Setan pun dibelenggu, ya, dibelenggu itu setan pada bulan ini dengan diikat 2 tangan, maka dia tidak bisa akan sampai mengganggu orang-orang yang baik seperti bulan-bulan di suci bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diberikan kepada umatku 5 keistimewaan dalam bulan suci Ramadan, di mana ia tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, karena kenapa? Busuknya bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan baunya wangi minyak kasturi. Lalu kemudian para malaikat memindahkan ampunan untuk mereka sehingga mereka berbuka puasa. Setiap hari Allah memperindahkan surganya. Suraya berfirman, hamba-hambaku itu telah menjalani beban dan penderitaan yang berat, maka mereka pun nantinya akan kembali kepadaku. Setan-setan yang durhaka dibelenggu di bulan suci Ramadan sehingga tidak bisa sampai mengganggu
seperti bulan-bulan yang lain. Dan mereka diberi ampunan pada malam-malam terakhir. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu adalah Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan, aku tetapi seorang yang melakukan ibadah akan diberikan pahalanya kepada saat dia menyelesaikan amal-amalnya. Karena 5 keistimewaan ini, misalnya kita lihat, sengaja Allah simpan khusus untuk kalian, dengan dia akan mengkhususkan kalian di antara umat-umat manusia yang lain untuk menganugerahkannya pada kalian yang menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Alangkah banyaknya nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keistimewaan ini di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita berbuat, kesempatan kita membaca Al-Quran, kesempatan kita melaksanakan ibadah tahajud di keheningan malam, kita bermunajat kepada Allah, ya. Kesempatan besar kita diberikan, mumpung kita masih diberikan waktu, dan tidak ada jaminan tahun depan akan kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini, ya. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita lanjutkan lagi besok malam, ya. Demikianlah usikum wa taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi